Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ade Aksin Adnan, guru kelas 5 SDN Sukalangu 1, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi best practice dari PPL 1 dan PPL 2. Selamat mendengarkan. Best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SDN Sukalangu 1, lingkup pendidikan Sekolah Dasar kelas 5. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi serta memaksimalkan pemanfaatan media TIK dalam pembelajaran. Penulis Ade Aksin Adnan, SPD. Tanggal PPL 1 26 dan 27 Agustus 2022, PPL 2 10 dan 14 September 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Latar belakang, pendidikan menentukan perkembangan serta perwujudan sumber daya manusia khususnya pada pembangunan bangsa dan negara. Saya menyajikan latar belakang, prolog seperti ini. Silahkan dibaca sendiri. Adapun latar belakang penulis best practice ini adalah dari faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik kelas 5 SDN Sukalangu 1 pada tema 2 subtema 1 pembelajaran 4 muatan pembelajaran bahasa Indonesia, IPS dan PKN dengan materi peran ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Adapun faktor eksternal yaitu penggunaan model pembelajaran yang masih konvensional, serta rendahnya pemanfaatan media TIK dalam pembelajaran siswa kelas 5 SDN Sukalangu 1 pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA dengan materi iklan media cetak dan organ pencernaan manusia. Karena faktor eksternal tersebut, pembelajaran yang diberikan guru di dalam kelas masih monoton dan masih rendahnya pemahaman guru mengenai model-model pembelajaran inovatif dan kurangnya pemanfaatan media TIK dalam pembelajaran. Kemudian saya sajikan di sini literatur tentang TIK. Kemudian saya sajikan juga literatur tentang perubahan hasil belajar. Adapun permasalahan terkait rendahnya hasil belajar salah satunya adalah kurangnya perhatian dan respon peserta didik terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Hanya sebagian kecil peserta didik yang mau belajar secara mandiri untuk membaca materi. Peserta didik merasa jenuh dan bosan dengan metode pembelajaran yang kurang bervariatif. Bahkan tugas yang diberikan oleh guru tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan hanya sekedar mengumpulkan tugas untuk mendapat nilai saja. Pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh guru juga belum sesuai harapan. Melihat permasalahan di atas, maka sangat penting bagi guru untuk mengambil langkah perbaikan untuk meningkatkan kembali hasil belajar peserta didik. Hasil belajar akan muncul bila kondisi belajar mengajar dilakukan dengan cara yang menyenangkan. Untuk itu dibutuhkan inovasi yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, serta menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran. Di sini saya tampilkan pengertian dari PBL, literatur tentang PBL, kemudian beberapa kelebihan dari PBL, kemudian kekurangan dari model PBL. Saya tampilkan juga literatur tentang PJBL, kelebihan dari model PJBL. Kemudian
kelemahan-kelemahan dari model pembelajaran PJBL. Selain itu, saya sajikan juga literatur tentang PowerPoint. Berikutnya, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Praktek ini menjadi penting dibagikan karena dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, problem based learning, dan project based learning yang berpusat pada peserta didik, student centered learning, pada saat proses pembelajaran dan juga dengan menggunakan media PowerPoint akan berdampak pada peningkatan motivasi peserta didik untuk belajar mandiri secara berkelompok dalam menemukan konsep materi pembelajaran yang diharapkan dan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Dengan meningkatnya motivasi peserta didik selama pembelajaran ini akan menjadikan peserta didik merasa senang dalam belajar, yang akhirnya akan berdampak pada kebermaknaan proses pembelajaran dan juga keberhasilan proses belajar peserta didik. Berikutnya, peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab saya pada best practice ini adalah sebagai seorang guru harus bisa meningkatkan keberhasilan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran, dengan kompetensi yang dipelajarinya, dan tetap dengan dilandasi karakter religius, karakter budaya lokal, dan karakter kebangsaan. Selain itu, peran guru dan tanggung jawab guru adalah sebagai organisator, demonstrator, pengelola kelas, fasilitator, mediator, motivator, inspirator, klimator, informator, inisiator, kulminator, dan evaluator. Sebagai guru mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat, inovatif, dan menyenangkan sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Kemudian, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Tantangan yang dihadapi adalah setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri, wawancara guru kepada kepala sekolah dan pakar, serta orang tua, maka beberapa tantangan yang dihadapi oleh guru dalam meningkatkan motivasi belajar pada peserta didik yaitu 1. Keterbatasan kemauan dan kemampuan guru dalam menggunakan media TK, keterbatasan guru dalam menggunakan media yang menunjang pembelajaran, keterbatasan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang inovatif dan bervariasi, mengkondisikan kelas yang belum maksimal agar proses pembelajarannya lebih kondusif, guru kurang memberikan penguatan pada peserta didik, pembelajaran di dalam kelas masih monoton, kurangnya guru merancang pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, media yang digunakan guru masih monoton, kurangnya pemanfaatan TPA-CK di kelas, model pembelajaran yang belum relevan dengan kebutuhan peserta didik, kemudian manajemen waktu yang tidak sesuai. Pihak yang terlibat, kepala sekolah, kemudian teman sejawat, dan peserta didik. Aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah menghadapi tantangan yang ada di atas harus segera diselesaikan dengan baik oleh guru profesional. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya yaitu 1. Membuat perencanaan desain dan perangkat pembelajaran kontekstual yang menarik dan berpusat pada peserta didik. Kemudian, selalu mengupgrade pengetahuan ilmu sehingga menguasai materi yang akan diajarkan dari faktual hingga metakognitif. Yang ketiga, mempelajari mengenai kemampuan high order thinking skill dan indikator yang mencakup kemampuan HOTS berpikir kritis untuk kemudian diterapkan pada perangkat pembelajaran yang sudah direncanakan. Kemudian yang keempat, menggunakan model pembelajaran yang inovatif yaitu problem based learning dan project based learning. Kemudian yang kelima, membuat media pembelajaran yang menarik dengan menggunakan PowerPoint. Yang keenam, mengkonsultasikan desain dan perangkat pembelajaran pada dosen, pembimbing, dan juga guru pamong. Kemudian merevisi sesuai dengan saran dan arahan dari pembimbing.
Yang ketujuh, kreatif dan inovatif di dalam menggunakan sumber daya yang ada untuk bisa mengakomodir kebutuhan pelajar peserta didik. Yang kedelapan, melakukan kesepakatan pembelajaran, termasuk dalam penentuan waktu, agar penggunaan waktu untuk kegiatan belajar lebih efektif. Yang terakhir, memperbaiki manajemen penggunaan waktu agar kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Kemudian strategi. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun perangkat dan instrumen yang akan digunakan saat pembelajaran. Kemudian memaksimalkan media TIK sebagai media pembelajaran, memaksimalkan peran aktif peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas, mendorong dan memotivasi peserta didik dalam bentuk permainan dan pemberian reward berupa kalimat pujian atau pemberian bintang kepada peserta didik. Yang terakhir, melakukan kesepakatan di awal pembelajaran di mana guru menyampaikan peraturan kelas yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian disampaikan juga akibat dari melanggar kesepakatan atau peraturan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian proses. Dalam proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik yaitu menyusun desain pembelajaran yang akan dilaksanakan. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan meliputi RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian, dan platform yang digunakan. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL dan PJBL serta menggunakan video pembelajaran dan PowerPoint sebagai media. Kemudian saya tampilkan sintak dari model pembelajaran PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik kepada masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi. Saya tampilkan juga sintak dari PJBL. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produk. Yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan. Yang keempat, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman belajar. Kemudian, yang terlibat, rekan sejawat, peserta didik, kemudian kepala sekolah. Sumber daya yang dimiliki. 1. Input peserta didik yang memiliki gaya belajar yang beraneka ragam sesuai dengan hasil tes diagnostik peserta didik. Kedua, kemauan untuk meningkatkan peran aktif peserta didik selama proses pembelajaran. Ketiga, kemauan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik. Yang keempat, rekan sejawat yang aktif mendukung. Dan yang kelima, sarana dan prasarana yang mendukung untuk melaksanakan aksi yaitu laptop, HP, proyektor, layar, sound system, dan tripod. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Baik, yang pertama, dampak aksi. Peserta didik menjadi lebih aktif dan tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna untuk peserta didik. Peserta didik semakin tertantang, bersemangat, dan kreatif dalam belajar. Motivasi belajar peserta didik meningkat. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan dari tingkat faktual hingga metakognitif, kemampuan berpikir kritis yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas dengan baik dan benar. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dapat terlaksana. Keberhasilan belajar peserta didik meningkat.
Keberhasilan peserta didik meningkat di mana penilaian yang meliputi 3 ranah yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor dapat tercapai dengan nilai di atas KKM dan sangat memuaskan. Guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif yaitu PBL dan PJBL. Guru menggunakan media PowerPoint dan berbasis TPACK sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar peserta didik. Hasil efektif, motivasi belajar peserta didik meningkat, kemampuan berpikir kritis meningkat, penilaian yang didapatkan lebih dari KKM dan sangat memuaskan. Hasil tidak efektif, masih ada 2 peserta didik yang nilainya hanya cukup baik di atas KKM karena memang faktor internal dalam diri mereka dan kemampuan kognitif yang terbatas. Adapun respon orang lain, kepala sekolah dalam hal ini mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPL ini, di mana beliau memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun demi lancarnya kegiatan PPL ini dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian guru atau teman sejawat juga mendukung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan PPL ini, di mana mereka meluangkan waktunya untuk membantu proses kegiatan ini dari awal sampai akhir. Yang ketiga, peserta didik berperan aktif dalam proses kegiatan PPL ini. Kemudian orang tua juga sangat mendukung agar peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya. Kemudian faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, guru sebagai praktikan mau sharing dan berdiskusi dengan dosen dan guru pamong, serta dengan kepala sekolah juga teman sejawat atau rekan guru lainnya. Yang kedua, kesiapan, kesabaran, keuletan, dan semangat guru dalam melakukan inovasi pelaksanaan proses pembelajaran. Penyusunan RPP yang sistematis dan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Kemudian pemilihan pendekatan dan model pembelajaran yang sesuai. Penggunaan media yang relevan. Peserta didik yang konsisten dan mempunyai komitmen untuk terus belajar. Penyampaian materi yang mudah dipahami oleh peserta didik. Bahasa yang digunakan guru sangat sederhana sehingga mudah dimengerti oleh peserta didik. Sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian faktor ketidakberhasilan, masih adanya guru yang mengajar dengan model pembelajaran berpusat pada guru dengan metode ceramah. Masih adanya pendidik yang tidak merencanakan pembelajaran yang akan dilakukan. Pendidik tidak kreatif dan inovatif di dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Kemudian, pembelajaran yang bisa diambil. Dampak dari penerapan model pembelajaran problem based learning dan project based learning dipadukan dengan media TIK yaitu penggunaan PowerPoint, pembelajaran berbasis TPACK membuat hasil belajar peserta didik meningkat. Ini terlihat ketika peserta didik antusias dalam proses pembelajaran sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan bisa mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan mengerjakan tugas proyek dengan baik serta menganalisis terkait materi pembelajaran. Yang menjadi faktor keberhasilan pada peserta didik dalam menggunakan model PBL dan PJBL ini, kegiatannya mengaitkan antara proses pembelajaran dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari. Menantang kemampuan peserta didik, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik, membantu peserta didik mentransfer pengetahuan untuk menghasilkan sebuah karya, yang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru yang merupakan orang tua kedua di sekolah. Teruslah berinovasi dalam dunia pendidikan, terutama membangun karakter peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan profil belajar Pancasila yang merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru yang merupakan orang tua kedua di sekolah. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai best practice saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga terima kasih kepada guru pamong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.